One of us will stream a line for the president, my home. The formula was made from singing rock and roll. All initial song, forever love our praise. The fallen face come for the fallen soul for God. The circles of our race, no matter the fallen states. Jadi begini Bang Opik, ya ini emang perjalanannya cukup panjang ya. Artinya gini, saya punya ide gagasan itu ada yang melatar belakangi dalam hal ini rasa keprihatinan saya terhadap kondisi warga Kampung Cirang itu sendiri. Ya kalau dikaitkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi atau wilayah Kabupaten Bekasi yang notabene adalah daerah maju dengan banyaknya industri, tapi sisi lain juga masyarakatnya tidak mendapatkan pekerjaan yang mudah gitu. Terus menimbulkan juga pengangguran juga besar gitu. Nah, saya atas dasar itulah saya menginginkan bagaimana caranya nih saya bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan. Paling tidak masyarakat bisa berusaha dulu gitu. Itu aja. Nah, terus prosesnya seperti apa? Ini kan yang saya tahu ya, mungkin masyarakat juga tahu bahwa di sini tuh daerah bisa dikatakan kumuh banyak banget bangunan liar hingga terjadinya atau terciptanya rest area Ambagun yang super rapi dan kreatif ini. Seperti apa sih prosesnya? ya sebetulnya spontanitas ya. Ketika saya melihat bahwa kok ini daerah aliran irigasi yang tanggul-tanggulnya banyak sekali tumbuhan, banyak sekali artinya berdirinya Bangli gitu. Terus menimbulkan kekumuhan lah. Lah kebetulan saya emang latar belakang saya dari lingkungan hidup ya. Saya berkeinginan ini merubah lingkungan yang tadinya kumuh supaya tidak kumuh aja gitu. Ditambah lagi dengan istilahnya supaya ada ekonomi kreatifnya di sini gitu aja. Jadi kan misinya sendiri kan mungkin bisa dikatakan sukses ya, membangun energi wira swasta dari warga lokal itu kan. Nah, visinya ke depan itu seperti apa lagi sih yang akan Ambagun lakukan untuk mengembangkan rest area Ambagun ini, Mbak? Kalau saya sih begini sederhana. Saya merasa bahwa sumber daya saya terbatas, Bang. Tapi kreativitas yang saya miliki itu tidak boleh terbatas, itu aja. Artinya, kalaupun ada potensi lainnya yang bisa dikembangkan untuk bisa mendatangkan ekonomi buat masyarakat, saya akan bangun. Itu aja, sepanjang itu ada. Contoh, nanti saya ke depannya di sini, ini Bang, ini kan kebetulan ini ada irigasi tersier nih ya, yang untuk suplai air ke persawahan. Nah, tahun ini juga rencana mungkin akan terrealisasi terbangunnya itu saluran tersier itu yang bisa multifungsi Bang. Satu sisi untuk mengairi sawah, sisi lain bisa dimanfaatkan untuk wisata air anak-anak Bang, yaitu body rafting Bang. Karena memang suplai airnya memenuhi syarat di sini Bang, karena tidak pernah berhenti ini air ini Bang, tidak pernah stop gitu ya, selalu ini karena ini langsung dari Kalimalang gitu Bang. Nah, Kan mau memanfaatkan aliran irigasi tersier ya. Nah, ini pengembangannya untuk rest area Ambagun ini agar semakin menarik dan semakin menumbuhkan geliat sektor UMKM di wilayah ini gitu kan. Apa yang Abah kembangkan Bang untuk memanfaatkan aliran sungai ini Bang? Ya, jadi begini. Tadi saya sampaikan bahwa ya sebagai manusia itu ada keterbatasan sumber daya ya. Tapi ketika bicara kreativitas tidak bisa dibatasi kan. Sepanjang itu ada potensi yang bisa dibangun untuk mendatangkan ekonomi kerakyatan. Itu bisa. Artinya kreativitas tidak bisa terbatas gitu. Tergantung potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini ada bayangan apa aja sih Mbak? Nah, saya punya bayangan sekarang gini. Ini kan kebetulan ini irigasi sekunder ya, yang bersumbernya itu dari Jatilur juga airnya. Dan untuk suplai ke pesawahan itu kebetulan ini daerah persawahan juga ya, kita bisa lihat. Ini ada namanya tersier ya. Nah, rencana saya tahun ini pun akan
dilakukan penataan tersier yang multifungsi. Satu sisi untuk suplai air ke persawahan, sisi lain bisa dimanfaatkan untuk destinasi wisata berupa wisata air anak gitu, untuk bermain gitu, yaitu body rafting gitu. Karena bisa digunakan diatur airnya di sini gitu. Mungkin itu, Bang. Nah, ini mungkin salah satu kendala juga ya, Pak, bagi beberapa tempat wisata ini kan, misalkan ada pengembangan otomatis jumlah Tindakan ya. pendatang itu kan atau pengunjung kan semakin banyak. Sedangkan ini kan akses jalan kan bisa dilihat kan mungkin bisa dibilang kecil ya, dan arus jalan, ruas jalan tipe D ya. Nah, boleh nggak Mbak Gun punya alternatif lain atau apabila ada ledakan pengunjung di rest area Mbak Gun ini, Mbak? Nah, terkait masalah di kemudian hari misalkan ini ada ledakan pengunjung, saya udah bisa mengantisipasinya, Bang. Kebetulan wilayah ini itu ada jalan akses alternatif yang ukurannya luasnya sama, jalannya besar. Dari lurus aja belok ke sini langsung bisa, artinya ketika ada ledakan pengunjung di sini bisa digunakan untuk parkir. Jadi lalu lintas pengguna jalan itu tidak terpengaruh, tidak terdampak, tidak macet karena ada jalan akses tinggal lurus itu keluar lagi di sana gitu, Bang. Berarti untuk akses jalan tidak? Udah tidak kendala lah. Ketika ini menjadi suatu destinasi wisata yang membludak pengunjung nantinya gitu. Ini harapan Mbak Gun ke depan ya, Pak. Untuk rest area Mbak Gun sendiri seperti apa, Pak? Ya harapannya ini dijadikan pilot project semestinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, apalagi momentumnya hari ini sangat tepat di mana Pemda Kabupaten Bekasi yang digawangi oleh Bupati Ade Kuswara Kunang itu lagi getol-getol menertibkan Bangli, dan kebetulan ini emang tadinya awalnya juga Bangli gitu, tapi saya merobohkan Bangli itu artinya dengan program kelanjutan, artinya gitu. Artinya nanti ketika Banglinya sudah dirobohkan tidak lagi masyarakat untuk membangun Bangli karena sudah tertata rapi, itu aja. Agar harapan tadi bisa terwujud, ya, Pak. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi itu seperti apa agar harapan tadi bisa benar-benar tercapai, Pak? Agar harapan bisa tercapai sederhana sebenarnya, Bang. Ini ada yang namanya kolektif. Kolektif artinya apa? Kebersamaan, ya. Rasa memiliki untuk menata lingkungan, menjaga lingkungan gitu. Ini penting, Bang. Karena ketika suatu lingkungan wilayah atau kampung katakan saja kumuh, orang itu males, Bang. Males gitu. Bahkan kita sendiri kadang-kadang jijik gitu. Makanya kenapa saya punya spirit ingin menata kampung ini, tujuannya ini bisa dijadikan pilot project atau prototip di Kabupaten Bekasi, bahwa Bekasi memiliki kampung bersih, kampung tertata dengan daya dukung yang memadai, seperti ada wisatanya gitu. Kebetulan kan Kampung Ciranggon daya dukungnya sudah sangat memadai, Bang. Kalau menurut saya, pertama begini, jaringan infrastruktur dari jalan lingkungan saja hari ini mungkin satu-satunya di Kabupaten Bekasi jaringannya di aspal itu kampung kita, Bang. Itu udah semua, Bang, sampai ke gang-gang, Bang. Ya. Kemudian kampungnya juga memang sedikit ini ya, karena masyarakatnya di sini juga udah saya terus dorong untuk menjaga kebersihan gitu. Ini udah terbangun, Bang, kesadaran masyarakat nih di Kampung Ciranggon untuk menjaga lingkungan itu. Ditambah lagi daya dukung macam wisata alam sudah ada nih, Bang. Nah, ditambah lagi sekarang kan ini, Bang, nih gazebo irigasi yang memang kebetulan di Kampung Ciranggon ini sudah terbangun juga, Bang. Apalagi nanti terbangun lagi satu yang saya bilang tadi, yang memanfaatkan saluran tersier irigasi yang menjadi multifungsi. Sisi lain untuk mengaliri air sawah, sisi lain bisa digunakan untuk wisata anak, bermain anak. Artinya ini lengkap, Bang. Udah lengkap ini, Bang. Ya, bisa saja Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi ini memiliki daya tarik sebagai kampung bersih. Itu harapannya. Berarti intinya, Pak, ekonomi bangkit. Ya, iya jelas. Wilayah desa tertata ya. Iya. Oke. Jadi kampungnya tertata bersih, terbangun ekonomi kerayaatannya gitu. Artinya, ya secara otomatis juga kan kesejahteraan masyarakat juga akan terbangun kalau menurut saya, Pak. Terwujud ya, Pak. Ya terwujud, insya Allah, Pak. Makasih, Mbak ya. Ya. Oke, sukses selalu buat Mbak Gun.